и приехал к нам в столицу. Хрен с ним, это вода. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Volodymyr Zelensky, seorang pelawak dalam serial komedi di layar kaca, kini memimpin Ukraina di dunia nyata. Dari panggung hiburan menuju kursi kepresidenan, perjalanan hidup Zelensky dipenuhi ironi dan kejutan. Ia memenangkan pemilu dengan strategi yang tak biasa, menggunakan popularitasnya sebagai modal politik untuk meraih dukungan massa. Ia pernah memenangkan Dancing with the Stars versi Ukraina, dan bahkan mengisi suara karakter Paddington Bear dalam film animasi. Paddington. Oh, вибачте. Прекрасно. Ayahnya adalah seorang Yahudi, sementara kakek buyutnya dihilangkan nyawanya pada peristiwa Holocaust oleh Jerman Nazi. Sejak kecil, Zelensky dibesarkan menggunakan bahasa Rusia, sebuah bahasa yang dominan di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini menjadi ironi besar dalam hidupnya, karena selanjutnya ia harus memimpin negara yang terpecah antara penggunaan bahasa Rusia dan Ukraina. Dari seorang entertainer yang dicintai karena humornya, Zelensky kini menjadi pemimpin yang dikenal karena keputusan-keputusan politiknya. Di tengah invasi Rusia, ia mendapat perhatian dunia dengan sikapnya yang kontroversial, dipuji oleh dunia barat sebagai simbol perlawanan dan keberanian. Tetapi di sisi lain, para pengkritiknya melihat Zelensky sebagai pemimpin yang kurang matang dan terlalu terpengaruh oleh tekanan internasional. Inilah Zelensky, seorang tokoh yang membawa cerita. Dari panggung komedi hingga dunia drama, dikenang oleh massa sebagai pemimpin di tengah prahara, namun tetap menjadi dilema antara pujian atau celah. Zelensky, dengan nama lengkap Volodymyr Oleksandrovich Zelensky, lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1978 di Kryvyi Rih, sebuah kota industri di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina, yang kala itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Ia berasal dari keluarga Yahudi sederhana. Ayahnya, yang bernama Alexander Zelensky, adalah seorang profesor dan kepala Departemen Sibernetika, Matematika, dan Komputasi di sebuah universitas di Kryvyi Rih. Sementara ibunya, yang bernama Rimma Zelenska, pernah bertugas sebagai seorang insinyur dan ahli teknik. Masa kecil Zelensky dihabiskan di lingkungan kelas pekerja, jauh dari gemerlap dunia hiburan atau politik. Kota tempat ia tinggal dikenal sebagai pusat pertambangan dan metalurgi, sebuah kawasan yang keras. Tetapi hal itu tidak membuatnya kehilangan kemampuannya untuk menciptakan kejenakaan. Sejak kecil, Zelensky dikenal sebagai anak yang cerdas, periang, dan suka menghibur teman-temannya. Meski tumbuh dalam keluarga akademisi, Zelensky tidak langsung tertarik pada dunia pendidikan tinggi. Ia memiliki bakat alami dalam seni pertunjukan. Namun, seperti kebanyakan anak muda di Ukraina pada waktu itu, ia juga diminta untuk mengejar pendidikan formal. Zelensky masuk ke Kryvyi Rih Economic Institute, sebuah cabang lokal dari Kyiv National Economic University. Ia mengambil jurusan hukum, tetapi tidak pernah bekerja di bidang hukum. Selama masa kuliah, minatnya pada seni dan hiburan semakin berkembang. Ia sering tampil dalam acara teater kampus dan mulai mengikuti berbagai kompetisi komedi. Disinilah bakatnya untuk menghibur dan menyampaikan humor dengan cara yang tajam mulai dikenal. Pada tahun 1997, hidup Zelensky berubah drastis ketika ia bersama teman-temannya membentuk grup komedi bernama Kvartal 95. Grup ini menjadi salah satu tim yang berkompetisi dalam KVN atau Klub Veselih i Nakhochivych, sebuah kompetisi komedi populer yang diikuti oleh tim dari berbagai negara di bekas Uni Soviet. KVN bukan sekadar kompetisi biasa. Acara ini adalah fenomena budaya yang sangat besar di wilayah tersebut. Kvartal 95 dengan cepat meraih kesuksesan, menonjol karena humor Zelensky yang cerdas, relevan, dan kerap kali menyindir isu-isu sosial dan politik. Kesuksesan di KVN pun membawa Zelensky dan grupnya untuk bisa tur ke berbagai negara di bekas Uni Soviet, termasuk Rusia. Bahkan, selama bertahun-tahun, mereka menjadi salah satu kelompok favorit dalam kompetisi ini. Pada awal tahun 2000-an, ia pun mulai membawa grup Kvartal 95 ke tahap berikutnya, menjadikannya sebagai perusahaan produksi hiburan dalam skala penuh. Mereka memproduksi acara televisi, film, dan bahkan konser komedi. Popularitas mereka di Ukraina akhirnya mulai meroket, dan Zelensky menjadi salah satu wajah paling dikenal di negara itu. Так, начнем. Фамилия.
Я не помню. Имя, Я не знаю. жена, дети, Нет, спасибо. национальность, Антисемит. идиот. Нет такой национальности, идиот. Puncak karir hiburan Zelensky datang pada tahun 2015 ketika ia membintangi serial televisi berjudul Servant of the People. Dalam serial ini, ia memerankan Vasil Petrovich Holoborodko, seorang guru sejarah yang secara tidak sengaja di dalam serial itu terpilih menjadi presiden setelah pidatonya melawan korupsi menjadi viral. Serial televisi ini pun mendapat sambutan luar biasa di Ukraina karena menggambarkan harapan rakyat akan pemimpin yang jujur dan bersahaja. Selain menjadi aktor dan komedian, Zelensky juga menunjukkan bakatnya di berbagai bidang lain. Ia pernah memenangkan Dancing with the Stars versi Ukraina pada tahun 2006, menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya yang energik dan penuh semangat. Ia juga mengisi suara Paddington Bear dalam versi bahasa Ukraina untuk film animasi itu, sebuah fakta menarik yang menunjukkan bakatnya yang patut diperhitungkan di dunia hiburan. Langkah Volodymyr Zelensky menuju dunia politik adalah salah satu kejutan terbesar dalam sejarah modern Ukraina. Pada akhir tahun 2018, tanpa latar belakang politik apapun, ia mengumumkan pencalonannya sebagai presiden Ukraina. Bagi banyak orang, keputusan ini terasa seperti lelucon, mengingat kariernya yang sebelumnya hanya berada di dunia hiburan. Namun demikian, bagi Zelensky, ini adalah langkah serius untuk membawa perubahan nyata ke dalam pemerintahan Ukraina. Inspirasi untuk terjun ke politik tampaknya berasal dari serial televisinya yang berjudul Servant of the People. Karakter Holoborodko adalah cerminan harapan rakyat Ukraina, seorang pemimpin yang jujur, bersahaja, dan tidak terikat dengan elit politik lama. Dan bagi Zelensky, respons publik terhadap serial tersebut adalah sebuah tanda bahwa rakyat Ukraina benar-benar menginginkan perubahan. Maka, di belakang layar, Zelensky dan timnya dari Kvartal 95 pun mulai merencanakan langkah serius untuk mengubah ide dari serial itu menjadi kenyataan. Pada bulan Desember tahun 2018, ia secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden Ukraina melalui sebuah video di malam tahun baru. Video ini disiarkan di kanal televisi 1+1, menggantikan pidato tahun baru Presiden Petro Poroshenko yang menjabat saat itu. Langkah ini langsung menarik perhatian publik dan menandai awal kampanye politiknya. Sebagai bagian dari pencalonannya, Zelensky mendirikan partai politik bernama Servant of the People atau Sluha Narodu, sebuah nama yang diambil dari serial televisinya. Melalui partainya itu, pesan kampanye Zelensky sangat mudah dimengerti: melawan korupsi, membersihkan birokrasi, dan membawa wajah baru ke dunia politik. Ia menekankan bahwa dirinya adalah orang biasa yang tidak terikat oleh sistem oligarki yang telah mendominasi Ukraina selama beberapa dekade. Namun, alih-alih menggelar kampanye besar-besaran atau berdebat panjang lebar di televisi, ia justru lebih banyak menggunakan media sosial untuk menjangkau rakyat. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, ia menyampaikan pesan langsung ke rakyat Ukraina, yang lumrahnya dalam format yang santai dan bersahabat. Ketika pencalonannya diumumkan, banyak yang meragukan keseriusan dan kemampuannya untuk memimpin. Para kritikus menganggapnya hanya sebagai pelawak tanpa pengalaman politik yang nyata. Beberapa menuduh bahwa pencalonannya hanya untuk kepentingan oligarki tertentu. Walau bagaimanapun, Zelensky berhasil membalikan skeptisisme ini dengan menonjolkan dirinya sebagai alternatif dari politisi tradisional yang sering dianggap tidak jujur dan korup. Untuk melakukan ini, ia berbicara tentang masa depan yang lebih baik bagi Ukraina dan mengundang rakyat untuk ikut serta dalam membentuk kebijakan. Salah satu pendekatan uniknya adalah mengadakan jajak pendapat daring, di mana rakyat Ukraina dapat memberikan ide dan masukan untuk platform kampanyenya. Selain itu, ia mencitrakan dirinya sebagai presiden rakyat, berjalan-jalan tanpa pengawalan ketat, berbicara langsung dengan warga di pasar atau tempat umum, dan mendengarkan keluhan mereka. Pada bulan April tahun 2019, Zelensky menghadapi putaran kedua pemilihan melawan petahana Petro Poroshenko. Hasilnya mencengangkan, Zelensky memenangkan lebih dari 73% suara. Sebulan kemudian, dia secara resmi dilantik sebagai presiden Ukraina.
Namun transisi dari seorang entertainer menjadi kepala negara tentu bukan hal yang mudah. Zelensky harus segera menghadapi realitas politik yang keras, termasuk menghadapi parlemen yang didominasi oleh oposisi, ekonomi yang rapuh, dan konflik berkepanjangan di wilayah timur Ukraina. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya, Zelensky tiba-tiba membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu legislatif yang lebih dini pada bulan Juli tahun 2019. Partainya, Servant of the People, meraih kemenangan besar, mendapatkan mayoritas kursi di parlemen yang memberinya kendali lebih besar atas jalannya pemerintahan. Di masa-masa awal pemerintahan, dia berjanji untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas, tetapi upaya diplomatiknya untuk berbicara langsung dengan Rusia dan separatis pro-Rusia justru sering menemui jalan buntu dan kegagalan. Dalam upaya ini, ia menghadiri pertemuan Normandy 4 di Paris pada Desember 2019 bersama para pemimpin Jerman, Prancis, dan Rusia. Meski ada kesepakatan untuk gencatan senjata, implementasinya terbukti sangat sulit dan pertempuran sporadis tetap berlanjut di wilayah Donbas. Selain itu, ketika Zelensky berkuasa, ia mencoba mendekatkan Ukraina ke NATO dan mempercepat proses integrasi dengan Uni Eropa. Langkah ini dianggap Rusia sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Bagi Moskow, Ukraina yang menjadi anggota NATO berarti kehadiran pangkalan militer barat di depan pintu Rusia. Pada 2021, ketegangan meningkat ketika Zelensky mengesahkan kebijakan-kebijakan yang memperkuat bahasa Ukraina dan mengekang penggunaan bahasa Rusia. Langkah ini dianggap Moskow sebagai diskriminasi terhadap warga Ukraina yang berbahasa Rusia. Ditambah dengan latihan militer NATO di wilayah Eropa Timur, Rusia merasa semakin terisolasi dan memilih untuk mengambil tindakan tegas. Kontroversi yang lain adalah pencitraan di tengah krisis. Zelensky sering tampil di media internasional, dari wawancara hingga foto-foto dengan pemimpin dunia. Beberapa pengkritik menilai bahwa ia terlalu fokus pada pencitraan pribadi, sementara rakyat Ukraina menderita di bawah perang yang berkepanjangan. Selain itu, kepemimpinan Zelensky dikritik karena terlalu bergantung pada bantuan Barat, yang membuat Ukraina tampak seperti negara klien daripada negara yang mandiri. Tidak hanya itu, meskipun ia terpilih dengan janji untuk memberantas korupsi, pemerintahan Zelensky tetap menghadapi tuduhan korupsi, di mana beberapa bawahannya justru menyalahgunakan bantuan internasional. Pada awal tahun 2025, Zelensky kembali membuat langkah kontroversial dengan secara sepihak dan mendadak menghentikan perjanjian transit gas Rusia melalui Ukraina menuju negara-negara Eropa. Keputusan ini dianggap terlalu terburu-buru oleh banyak pihak, mengingat gas Rusia masih menjadi sumber energi bagi negara-negara Uni Eropa. Dampaknya langsung terasa, krisis energi melanda kawasan dengan harga gas yang melonjak tajam. Jerman, sebagai salah satu negara industri terbesar di Eropa, mengalami pukulan berat. Banyak pabrik terpaksa tutup akibat biaya operasional yang tidak lagi terjangkau, dan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Langkah Zelensky ini memicu kritik tajam, tidak hanya dari negara-negara Eropa yang terdampak, namun juga dari dalam negeri Ukraina sendiri, di mana warganya merasa keputusan itu lebih memprioritaskan agenda politik daripada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Volodymyr Zelensky adalah sosok yang penuh paradoks. Dari seorang entertainer hingga presiden di masa perang, kepemimpinannya telah menarik perhatian dunia. Di satu sisi, ia dipuji karena keberaniannya melawan Rusia dan menjadi simbol perlawanan demokrasi. Namun di sisi lain, ia juga menjadi tokoh yang kontroversial karena kebijakan dan pendekatannya yang dianggap memprovokasi dan memperpanjang konflik. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.